Dan sepanjang hari ini judul besar kita adalah Merdeka Karena Doa. Saya percaya kemerdekaan yang Tuhan nyatakan buat Indonesia. Memang ada perjuangan dari para pahlawan. Ada pengorbanan. Tapi tidak hanya itu, saya percaya. Karena ada doa dari orang-orang yang mengasihi bangsa ini. Yang mencintai bangsa kita. Sehingga Tuhan juga rindu, ya, menolong, rindu menyatakan pertolongan bagi bangsa Indonesia. Dan umum yang pertama saya memberi judul Merdeka Jasmani dan Merdeka Rohani. Ya, mari kita bersama-sama belajar bahwa ada kemerdekaan jasmani secara fisik. Indonesia tercinta mengalami kemerdekaan, menerima kemerdekaan secara fisik, secara jasmani. Tapi ada satu hal yang lagi yang menentukan, yaitu kemerdekaan secara rohani. Belum tentu merdeka secara jasmani, merdeka juga secara rohani. Ya, kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita bersyukur atas kemerdekaan Indonesia, tapi kita juga rindu Indonesia juga mengalami kemerdekaan secara rohani. Katakan amin. Kita bersyukur tadi di lagu-lagu yang awal tadi, Tuhan nyatakan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lama gak nyanyi lagu ini. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada lagi lagu-lagu yang lain ya, Tanah Airku. Coba itu menggambarkan bagaimana kita ini bersyukur ya, Tuhan tempatkan kita di negeri yang begitu elok, di negeri yang begitu diberkati Tuhan. Bahkan banyak bangsa-bangsa yang lain pun ya merindukan punya negeri yang sekaya Indonesia, alamnya, suku budaya, keberagamannya luar biasa. Dan kita punya tanggung jawab di sana Bapak Ibu Saudara. Tuhan tempatkan sekali lagi kita di bangsa Indonesia, di kota tercinta. Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di kota di mana kita berada, di bangsa Indonesia ini. Sekali lagi Indonesia merdeka tidak hanya dengan perjuangan fisik, tapi juga ada perjuangan doa. Doa itu mendatangkan kuasa Tuhan. Doa itu mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemerdekaan secara fisik, Bapak Ibu Saudara, tanpa kemerdekaan rohani, itu akan berakhir kepada perbudakan dosa. Saya ulangi, kemerdekaan secara jasmani, kemerdekaan secara fisik, kalau tanpa adanya kemerdekaan rohani, justru berbahaya karena akan membawa dan berakhir pada perbudakan dosa. Kemerdekaan fisik kita tahu adalah sebuah kebebasan yang bersifat lahiriah, yang bersifat jasmani. Kemerdekaan berarti tidak dijajah lagi, tidak ada perbudakan, tidak ada penindasan, ya, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak di bawah otoritas bangsa lain. Itulah kemerdekaan secara jasmani, kemerdekaan secara fisik. Fokusnya, lahirnya, dinyatakannya di kondisi eksternal, dari luar. Ya, dalam konteks bangsa kita, bebas dari penjajahan. Tapi dalam konteks pribadi kita, berarti secara fisik kita tidak terbelenggu oleh orang lain. Kita bebas menentukan pilihan. Kita bebas menentukan keputusan. Kita bebas, mungkin beberapa orang mengalami kebebasan secara finansial. Bebas. Kalau
mengalami kebebasan finansial kan, mau beli apa, mau invest apa, nggak ada yang membatasi, nggak ada yang melarang. Tidak ada kendala untuk itu Bapak Ibu Saudara. Bebas juga di area kesehatan, kita sehat, bisa melakukan semua aktivitas apapun, bisa beribadah. Hari ini pun kita bersyukur karena kebebasan secara kesehatan kita terima. Banyak orang nggak bisa hadir ibadah di tempat, di kursi di mana Bapak Ibu Saudara duduk. Mereka nggak bisa bangun dari tidur, mereka nggak bisa lepas dari oksigen. Mereka sedang sakit, mereka sedang di dalam keterbatasan fisik. Kita bersyukur untuk itu. Kebebasan apalagi? Kebebasan mengelola waktu. Kita punya banyak waktu ya. Bagi Anda yang seorang entrepreneur atau pengusaha, punya kebebasan mengatur waktu sendiri. Ya. Itu semua adalah fisik. Itu semua adalah jasmani. Kita mau belajar. Bangsa Israel juga mengalami kemerdekaan ini. Kemerdekaan secara fisik. Kita baca di Keluaran 14 ayat 30 sampai 31. Bagaimana bangsa Israel dibebaskan secara fisik dari perbudakan Mesir. Kita ingat ceritanya ini, tapi kita cuplik baca di ayat yang ke-30 dan 31, Keluaran 14, 30 sampai 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ini peristiwa ya Musa membawa bangsa Israel menyeberangi laut itu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Namun kemerdekaan fisik tidak dapat mendatangkan, tidak hanya dapat mendatangkan hal yang baik sekali lagi. Kemerdekaan fisik juga bisa mendatangkan hal yang buruk. Jika kita tidak hidup di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Karena apa? Karena kebebasan itu cepat atau lambat akan menyeret kita, akan membawa kita hidup menurut keinginan diri sendiri. Hidup menurut kedagingan kita. Maka kita perlu mengalami kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan secara rohani dimulai dari kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang dibangun dari doa yang akan membuka jalan bagi setiap pembebasan sejati setiap kita dari ikatan dan belenggu dosa. Kalau kita mau kuat, kita harus mengalami kebangunan rohani. Kalau Indonesia mau terus kuat, harus mengalami kebangunan rohani. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Secara pribadi, mari inginkan dan bangun dengan sengaja kebangunan rohani itu. Dibangun melalui apa? Dibangun melalui doa. Israel dibebaskan Tuhan secara fisik. Namun Israel jatuh lagi ke dalam dosa. Karena tidak mengalami kemerdekaan rohani. Selalu jatuh bangun. Sudah ditolong, jatuh lagi. Kalau kita fokusnya di luar saja Bapak Ibu Saudara. Mungkin kondisi kita sedang mengalami kebebasan secara fisik tadi, secara jasmani. Kita bersyukur untuk itu. Tuhan baik, Tuhan mengaruniakan, Tuhan mencukupi. Tapi hari ini, pagi hari ini diingatkan lagi. Dengan segala kebebasan secara fisik, kemerdekaan secara fisik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dalam hidup bangsa kita. Apa yang akan kita lakukan? Adakah hati Tuhan di dalamnya? Adakah visi Tuhan di dalamnya? Sebab ketika Tuhan memberikan kemerdekaan kepada setiap kita dan kepada bangsa kita,
Pasti ada tujuan yang lebih tinggi daripada itu. Pasti ada tujuan yang lebih mulia. Pasti ada tujuan ilahi di dalam hidup kita dan hidup bangsa kita tercinta. Israel sudah dimenangkan secara fisik, namun jatuh lagi Bapak Ibu. Kita ingat peristiwa anak lembu emas. Bagaimana mereka membuat patung yang disembah. Anda bisa baca lengkapnya nanti di Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Pertolongan Tuhan baru saja dinyatakan. Israel dibebaskan dari Mesir. Menyeberangi laut Teberau. Dan melihat mujizat yang besar. Itu mujizat yang luar biasa. Laut ya disipakkan dengan angin yang besar. Airnya sampai membentuk sebuah tembok, sebuah dinding. Itu kan perkara dan kejadian supranatural. Supra itu melebihi, natural itu alam. Kejadian yang melampaui alam. Kejadian yang melampaui hukum alam. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan kita. Baru saja dibebaskan. Baru saja ditolong. Tapi kejatuhannya, kita ingat saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka membuat anak lembu emas, membuat patung dan menyembah berhala itu. Sungguh-sungguh ini mendukakan hati Tuhan. Ini juga menjadi refleksi kita Bapak Ibu Saudara. Berapa seringkali Tuhan itu memberkati, menolong kita. Tapi setelah kita dalam kondisi yang nyaman, ada di zona nyaman, kita meninggalkan Tuhan. Bahkan kita menggunakan berkat yang dari Tuhan. Tidak semestinya. Kita gunakan justru untuk kepentingan diri sendiri. Kita gunakan mungkin untuk melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Keputusan yang kita ambil dengan berkat yang Tuhan nyatakan atau kemerdekaan yang kita terima. Kita tidak bawa lagi kepada Tuhan. Kalau sekarang kita sudah disembuhkan dari sakit penyakit, Tuhan itu mau pakai hidup kita untuk menjadi saksi. Bukan justru untuk hidup sendiri dan justru mengumbar hawa nafsu, keinginan kedagingan kita. Entah kemerdekaan finansial, entah kemerdekaan kesehatan, entah apapun juga. Kalau Tuhan berikan waktu, tanya Tuhan, aku harus apa dengan waktu yang Tuhan berikan? Tuhan mau apa dengan berkat yang Tuhan titipkan? Karena semua berkat itu tadi adalah titipan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu juga titipan. Kesehatan, ada rencana Tuhan ketika kita sehat, kita mau dipakai Tuhan. Berkat finansial, ada tujuan ilahi di dalamnya, temukan. Tuhan mau apa? Di Keluaran 32 ayat 7 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Jangan sampai kita menjadi orang yang tegar tengkuk. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Sudah diperingatkan, ditolong, jatuh lagi. Sudah ditolong, jatuh lagi. Kenapa bisa jatuh terus? Karena kita tidak membangun kebangunan rohani. Kita tidak membangun di dalam doa. Sehingga kita tidak mengalami kemerdekaan rohani. Pelajarannya, kebebasan lahiriah tidak cukup tanpa pembaharuan hati yang mengasihi Tuhan. Perlu kebangunan rohani untuk mengalami kemerdekaan rohani. Kita sudah merdeka secara jasmani, mari kita rindukan dan alami kemerdekaan rohani. Apa sih maksudnya kemerdekaan rohani? Kemerdekaan rohani adalah keadaan di mana seseorang dibebaskan oleh Tuhan, oleh Allah. Dari apa? Dari kuasa dosa,
dari hukuman dosa, dari belenggu iblis, dari rasa bersalah, dari rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan dari kebinasaan kekal. Tuhan menolong semua kita untuk mengalami kemerdekaan rohani ini. Sehingga dengan kemerdekaan rohani, kita dapat hidup di dalam kebenarannya, seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan hati yang tidak tertuduh lagi, hati yang merdeka, hati yang penuh sukacita, damai sejahtera. Dan itu bersifat kekal. Jangan tukarkan yang ini Bapak Ibu Saudara dengan apapun juga yang tidak bersifat kekal. Pilihlah yang kekal. Pilihlah yang kekal. Kekal itu berarti selama-lamanya. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini benar-benar merdeka Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah percaya menerima Yesus, dimeteraikan dalam baptisan, maka baptisan itu menjadi penting. Bukan baptisannya yang menyelamatkan, tetapi baptisan itu yang menjadi meterai, yang mengingatkan kita bahwa dengan tindakan iman, ya kita sudah ditenggelamkan. Manusia lama kita sudah dikubur, dibangkitkan dari air bersama dengan kebangkitan Yesus, menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Jangan lagi ada tuduhan. Kamu gak layak melayani Tuhan. Kamu gak layak memimpin CG. Hidupmu masih kayak gitu. Kalau memang itu benar, segera perbaiki. Tapi bukan untuk membuat kita jadi tertuduh. Hidup di dalam belenggu, tipu daya iblis. Sehingga kita gak bisa dipakai lebih lagi. Yes, aku memang masih lemah. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, aku dimampukan. Dan aku mau hidup sungguh-sungguh. Kuncinya di sini. Kuncinya di pertobatan. Bukan hanya menyadari, ya aku punya kelemahan tapi kita gak bertobat. Makanya pertobatan itu harus terus dilakukan setiap hari. Cek hari ini, apakah ada yang mendukakan hati Tuhan. Kalau ketemu, wah ini, oke, aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Jangan justru menjauh. Jangan justru meninggalkan Tuhan. Jangan justru meninggalkan gereja. Jangan justru meninggalkan keluarga CG. Semakin kita jauh, semakin kita rugi. Kita kehilangan kasih karunia. Kita kehilangan kesempatan untuk kita ini diubahkan dan dipakai Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Fokusnya dalam hati kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Kita gak akan tergantung keadaan fisik kita. Bisa jadi kita belum mengalami kemerdekaan jasmani. Tapi kita bisa mengalami kemerdekaan rohani. Kemerdekaan rohani diperoleh melalui karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa makna kemerdekaan rohani? Yang pertama, bebas dari dosa. Tidak lagi dikuasai keinginan daging. Yang kedua, dengan cepat, makna kemerdekaan rohani adalah bebas dari rasa bersalah dan hukuman kekal. Karena apa? Karena darah Kristus mengampuni. Darah Yesus tercurah buat setiap kita. Lunas, nas. Selesai. Tuhan sebut sudah tebus lunas semua dosa pelanggaran kita. Jangan lagi hidup di masa lalu. Hiduplah di masa sekarang dan yang akan datang. Jauh lihatlah ke depan. Tuhan sudah ada di masa depan setiap kita.
kasih karunia-Nya cukup bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan lagi diperbudak oleh keinginan dunia, tapi hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Kalau yang belum menikah, menikah untuk visi, saya tambahin. Hidup bagi Kristus, menikah untuk visi. Yang keempat, bebas dari tipu daya iblis. Roh Kudus yang akan memampukan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Ada di Kolose 1 ayat 13, nanti Anda bisa baca sendiri. Lalu yang kelima, bebas untuk mengasihi dan melayani. Tidak lagi terikat dan diperbudak oleh rasa dendam, rasa benci, sakit hati, kepahitan. Mari kita menyadari, itu juga perbudakan. Apakah kita mau diperbudak oleh perasaan kita? Apakah kita mau terus-terusan diperbudak oleh rasa dendam, sakit hati, kepahitan yang akan menyiksa kita sendiri? Kita harus menang di arah itu. Kita harus mengalami kemerdekaan secara rohani. Berarti menang dari belenggu itu juga. Saya ada tabel untuk memudahkan, mungkin bisa dimunculkan tabelnya. Kemerdekaan jasmani versus kemerdekaan rohani. Ya, kemerdekaan fisik berarti bebas dari penjajahan manusia. Secara rohani bebas dari perbudakan dosa dan iblis. Kemerdekaan secara fisik bersifat sementara, tapi kemerdekaan rohani bersifat kekal. Kemerdekaan rohani bisa dicapai dengan melibatkan perjuangan manusia. Tapi kemerdekaan rohani hanya bisa diberikan oleh Kristus Yesus. Kemerdekaan fisik tidak menjamin perubahan hati, enggak menjamin. Tapi kemerdekaan rohani mengubah hati dan pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita rindukan mengalami dua-duanya. Kemerdekaan jasmani dan kemerdekaan secara rohani. Apa tanda orang mengalami kemerdekaan secara rohani, Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca di Roma 8 ayat 1 sampai 17. Nanti kita berhenti di beberapa ayat. Ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Garis bawahi, tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita bebas, merdeka dari hukuman dosa dan hukuman maut. Dari ayat yang kita baca ini, hukuman itu sudah dihapuskan karena pengorbanan Yesus. Karena Yesus telah menanggung dosamu dan dosaku. Yesus telah menebus lunas di kayu salib. Cukup sekali Tuhan Yesus disalibkan. Jangan berkali-kali disalibkan karena kita jatuh bangun di dalam dosa. Melalui karya pengorbanannya Bapak Ibu Saudara, penghukuman bagi orang percaya itu telah dibatalkan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menang dari daging, bukan dengan kekuatan kita, bukan karena hebat kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Jangan hidup menurut daging, tapi hiduplah menurut roh. Kalau kita masih hidup di dalam daging, artinya daging itu masih menguasai. Keinginan kita ini masih diumbar untuk memuaskan
kedagingan kita, memuaskan hawa nafsu kita. Tapi hidup menurut Roh adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita ini akan berorientasi pada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita akan, pikiran kita, fokus kita, pasti akan kepada hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Fokus kita membangun visi Tuhan. Rencana Tuhan, kerinduan Tuhan. Kita lanjutkan ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Katakan kanan kiri, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Tidak. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dilayakkan sebagai anak. Dan kita oleh Roh, kita dilayakkan untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan kanan kiri lagi, kita adalah anak-anak Allah. Amin, amin. Keselamatan bukan sekedar bebas dari dosa. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, jauh lebih daripada itu. Apa? Kita diangkat, kita diadopsi, kita dilayakkan menjadi bagian dari keluarga Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita dilayakkan menjadi keluarga Allah. Itulah yang menjamin bahwa setiap kita berhak menerima warisan yang bersifat kekal. Ini yang luar biasa. Tidak hanya kemerdekaan secara fisik, kemerdekaan secara rohani, ternyata melayakkan kita, diangkat menjadi anak, menjadi keluarga rohani. Kalau kita anak, kalau kita keluarga, berarti ada jaminan juga kita akan mewarisi. Kita akan menerima warisan yang bersifat kekal. Maka karena penebusan Yesus di kayu salib itu, kita ini mendapat kasih karunia. Mau datang kepada Tuhan kapanpun, dimanapun. Bukankah itu sebuah kasih karunia? Kita boleh berdoa kapanpun, boleh bercerita kapanpun, apapun, yang penting tulus, jujur, sampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dan juga rindukan untuk mendengar apa yang ada di hati Tuhan. Untuk Tuhan rindukan dalam hati kita, dalam hidup kita. Nanti di ibadah yang kedua, saya akan lebih banyak bicara tentang doa. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Wow. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang tak pernah mengingkari janji. Tak pernah lupa akan janjinya. Semua janji sudah tertulis di dalam Alkitab. Temukan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di Galatia 5 ayat 22-23,
berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah tanda orang-orang mengalami kemerdekaan rohani. Ada buah roh, ada buah-buah roh yang muncul di dalam hidupnya, di dalam diri kita. Betapa kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Lalu kita lanjutkan. Ciri-ciri, ya berikutnya adalah ciri-ciri kemerdekaan rohani. Sifatnya itu gimana kemerdekaan rohani? Tadi di tabel sudah kita baca. Kemerdekaan rohani itu bersifat kekal, tidak bisa dicabut oleh siapapun. Apakah kita menginginkan hal yang bersifat kekal ini? Di Roma 8 ayat 37 sampai 9. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita tidak bisa dipisahkan oleh kasih Allah. Maka kemerdekaan rohani itu bersifat kekal, tidak bisa dicabut. Yang kedua, kemerdekaan rohani itu tidak tergantung keadaan di luar. Sekali lagi, bisa saja kita belum mengalami kemerdekaan jasmani, mungkin kondisi kita, keuangan kita belum menang, kesehatan kita masih berjuang untuk sembuh, mungkin hubungan belum pulih, belum mengalami kemerdekaan di area hubungan. Tapi jika kita mengalami kemerdekaan rohani, maka kita ini dikatakan lebih daripada orang yang beruntung, dikatakan lebih daripada orang-orang pemenang. Kita ingat kisah Paulus. Bagaimana Paulus, dia belum mengalami kemerdekaan jasmani, masih terbelenggu. Tapi hatinya sukacita, hatinya merdeka. Orang yang hatinya merdeka itu Bapak Ibu Saudara, itu dampaknya bisa dirasakan orang-orang di sekitarnya. Ada sukacita yang mengalir gitu aja. Orang-orang di sekitar kita bisa merasakan ketika hati kita ini menang. Hati kita ini merdeka secara rohani gitu ya. Itu dampaknya itu bisa mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Membawa damai Kristus itu sampai kepada mereka. Paulus dalam kisahnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, ya kan? Dia lagi dibelenggu, di rantai, di penjara gitu ya. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Menyanyikannya bukan lagu-lagu melo, bukan lagu-lagu yang membawa dirinya semakin down. Tapi justru menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian yang fokusnya membawa kita kepada Tuhan. Itu akan membuat kita ini melihat Tuhan semakin besar. Tapi kalau kita fokusnya kepada kondisi hati kita, lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu-lagu yang melo, lagu-lagu yang mengasihani diri sendiri. Perasaan ini yang semakin besar. Tergantung fokus kita yang mana. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tadi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Itu kan puji-pujian kepada Allah yang mengakui bahwa engkaulah Allah yang besar, engkaulah Allah yang dahsyat, engkau Allah yang ajaib. Itu yang memerdekakan hati kita. Kondisinya belum berubah mungkin. Tapi hati kita yang pertama-tama akan dimerdekakan. Merdeka dari rasa mengasihani diri.
merdeka dari rasa paling kasihan sedunia. Pokoknya gak ada orang lain yang melas seperti aku gitu ya, yang paling kasihan seperti aku. Akan tetapi efeknya, selain tadi juga efeknya orang-orang di sekitar kita, ya bisa merasakan spirit apa yang kita tularkan, spirit apa yang mengalir keluar dari hati kita. Di ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow! Ternyata kemerdekaan rohani bisa berdampak, menyatakan sebuah mujizat terjadinya kemerdekaan jasmani. Kemerdekaan rohani membawa damai, sukacita, dan hidup dalam kebenaran meskipun kondisi fisik kita masih sulit. Dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Terus apa? Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Bukan fokusnya kepada diri kita. Jadi kalau saat ini kita sedang di dalam lembah kekelaman, di dalam sebuah pergumulan yang belum selesai, masih terpenjarakan secara jasmani, katakanlah, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya. Jangan gelisah, terus fokusnya kepada Tuhan. Jangan menyerah, katakan pada diri kita, jangan menyerah. Tetap berharap dan bersyukur. Fokusnya kepada Tuhan lagi. Sebab Yesus penolong yang sejati. Kalau Tuhan Yesus sudah tolong kita di masa lalu, Tuhan Yesus juga sanggup menolong di masa sekarang dan yang akan datang. Tuhan Yesus tak pernah menyerah dengan keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. It's okay kalau sekarang ini kita masih jatuh bangun. Tetapi jangan biarkan itu berlarut-larut. Segera bangun. Manusia roh kita inginkan kebangunan rohani itu. Kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu tak pernah menyerah. Dalam perjalanan hidup kita juga, coba lihat ke belakang. Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Berapa kali Tuhan sudah menolong setiap kita. Berapa kali kita jatuh. Berapa kali Tuhan beri kesempatan. Berapa kali kita menjauh. Hari ini, bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari bangun kerohanian kita. Alami kemerdekaan rohani. Dan lihat pemakaian Tuhan akan luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak hanya menginginkan supaya kita merdeka secara jasmani dan rohani. Tapi sekali lagi ingat, Tuhan taruh kita di Indonesia. Tuhan taruh kita di Jogja. Tuhan kita taruh di Bantul, di Klaten, di Kulon Progo, di Gunung Kidul. Ada visi Tuhan besar di sana. Untuk itulah kita ini diutus. Kita semua anak-anak Allah yang diutus menjadi terang di sana. Terang yang mengalahkan kegelapan. Semua kita ini ibarat bintang-bintang. Bayangkan kalau semua bintang bersinar terang. Maka kegelapan, kekelaman itu gak ada lagi. Tuhan menaruh Indonesia di hatinya. Dan Tuhan menaruh hati Tuhan di dalam umatnya. Tuhan juga menaruh Indonesia di hati setiap kita. Doa syafaat membawa kita melihat bangsa kita tercinta dengan kacamata Tuhan. Kita perlu mendoakan kota kita, mendoakan bangsa kita. Karena itu yang Tuhan mau, kita diutus untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi kota dan bangsa kita. Dari doa akan lahir beban. Dari beban akan lahir tindakan.
Dari tindakan akan lahir kebangunan. Untuk itu mari kita semuanya rindukan dan alami kebangunan rohani yang dibangun melalui doa. Doa itu bukan soal berkata-kata, aku gak bisa berkata-kata, aku gak bisa berdoa. No, doa bukan tentang perkataan. Tapi kerinduan membangun hubungan dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, mengenali hatinya, mendengarkan suaranya, datang memberi hidup kita, mengakui bahwa kita ini sangat bergantung kepada Tuhan, mengakui bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, mengakui bahwa keselamatan yang kita terima itu karena Yesus Kristus. Aplikasinya yang pertama, mari kita bangun kehidupan doa kita secara pribadi dengan konsisten. Mulai hari ini, bisa nggak bisa, pokoknya aku mau duduk diam dan berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Secara konsisten bangun, bukan hanya doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Tapi rindukan di waktu-waktu di sepanjang hari, rindukan bertemu dan berkomunikasi. Berhubungan intim dengan Tuhan. Ada komunikasi yang dibangun, dua arah. Tidak hanya meminta, tapi juga mendengar apa yang Tuhan mau untuk hidupku, untuk kotaku, untuk bangsaku. Yang kedua, antusiaslah dan terlibatlah dalam setiap kesempatan untuk berdoa syafaat bersama. Setiap ada kesempatan bersama-sama dengan keluarga rohani, dengan keluarga jasmani, dengan keluarga CG, dengan keluarga gereja. Antusiaslah, ayo kita berdoa bareng. 5 menit, 10 menit, setengah jam, menyesuaikan waktu. Kalau ini terus kita bangun bersama-sama Bapak Ibu Saudara, saya percaya kebangunan rohani itu tidak akan bisa dibendung lagi. Kebangunan rohani yang terjadi dimulai dari diri kita, merambah kepada keluarga, merambah kepada gereja, merambah kepada kota, dan bangsa sampai dunia. Anda, saya dorong untuk bergabung di dalam pelayanan doa. Departemen prayer, bergabunglah di sana. Setiap CG-CG, utus membernya, ayo melayani di departemen doa. Visi kita, kerinduan kita GMS Jogja, 3.000 murid, 300 CG, 300 pendoa. Kenapa? Pendoa ini sangat penting, karena mulai dari doa, kebangunan rohani itu terjadi. Kebangunan rohani tidak akan terjadi kalau tanpa ada doa. Ini kerinduan hati Tuhan untuk Jogja. Yang belum melayani, ayo daftarkan. Punya hati untuk mau melayani. Gabung di pendoa. Nanti bisa tanya teman-teman pendoa, caranya gimana mau gabung. Nah, ini ada teman-teman pendoa semuanya. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang belum pernah kita alami. Saya percaya itu. Yang ketiga sudah ya, bergabunglah dengan pelayanan doa, berdirilah standing in the gap, berdirilah di antara Tuhan dan bangsa kita. Berdirilah di antara Tuhan dan gereja kita, di antara Tuhan dan keluarga kita, dan di antara Tuhan dan orang lain. Tuhan mau kita ada di situ. Saya percaya ketika setiap kita membangun kehidupan doa, maka kebangunan rohani akan terjadi. Dan kita akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan.